Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami di sini dari kelompok 6 offline kelas 1 akan mempresentasikan hasil presentasi dan diskusi kami yang bertema sistem rangka ikan dalam materi atau mata kuliah ikthyologi. Next, berikut adalah kelompok 6 dan yang beranggotakan saya, Bartolomeus Adang Putra Brahmantia, lalu ada Alzarin Adarema Basuki, ada Jelita Widya Mustika, dan Syahla Nismara. Yang pertama adalah pengertian sistem rangka. Sistem rangka adalah bagian penyusun tubuh ikan yang terdiri dari tulang sejati dan tulang rawan yang menempel pada tendon dan ligamen. Sistem rangka pada ikan terdiri dari tulang rawan, jaringan pengikat, sisi atas squama, komponen-komponen gigi, jari-jari sirip, dan penyokong sel pada sistem saraf. Selanjutnya ada fungsi rangka ikan. Fungsi rangka ikan dibagi menjadi 7. Yang pertama, menegakkan tubuh. Yang kedua, menunjang atau menyokong organ tubuh. Yang ketiga, melindungi organ-organ tubuh. Yang keempat, menunjang pembentukan butiran darah merah. Yang kelima, tempat menempelnya urat daging. Yang keenam, tempat pembentukan darah merah. Yang ketujuh, yang terakhir, pada beberapa jenis ikan berperan dalam reproduksi. Selanjutnya, jenis tulang ikan dibagi menjadi 2, yaitu ada tulang sejati dan juga tulang rawan. Seluruh rangka elasmobranchi terdiri dari tulang rawan, sedangkan Osteichthyes terdiri dari tulang sejati. Tulang Osteichthyes awalnya terbentuk dari tulang rawan, kemudian materinya menjadi tulang sejati dalam bentuk khusus melalui proses osifikasi atau bisa disebut dengan proses pembentukan tulang. Selanjutnya ada bentuk tubuh ikan. Umumnya bilateral simetris, tetapi ada juga ikan yang berbentuk dibagi menjadi 9. Yang pertama ada non-bilateral simetris, contohnya ikan ilat-ilat. Yang kedua ada torpedo, contohnya ikan tuna. Tambahan ada ikan tongkol dan juga ikan cakalang. Yang ketiga pipih, contohnya ikan emas. Ataupun bisa seperti ikan nila. Yang keempat picak, contohnya famili Ragidae. Yang kelima berbentuk ular, contohnya belut dan sidat. Yang keenam berbentuk seperti benang, terdapat pada famili Nemicitidae. Yang ketujuh berbentuk seperti bola, terdapat pada famili Tetraodontidae. Yang kedelapan berbentuk seperti pita, terdapat pada famili Trichiuridae. Dan yang kesembilan berbentuk seperti lele, contohnya Pangasidae. Berikutnya merupakan rangka ikan. Teman-teman di sini dapat melihat ya, di sini ada rangka ikan beserta penamaan singkatnya supaya teman-teman menjadi lebih paham dan lebih mengerti bagaimana bentuk dan bagaimana wujud dari rangka ikan itu sendiri. Selanjutnya ada pembagian sistem rangka. Pengorganisasian sistem rangka menurut Takashima tahun 1995 dalam bukunya An Atlas of Fish Histology, Normal and Pathological Features, bahwa rangka terbagi menjadi aksial dan apendikular. Sedangkan rangka fiskelar itu termasuk ke dalam rangka aksial. Di sini adalah pemaparan tabel yang kami berikan. Sedangkan rangka itu sendiri cuma aksial dan apendikular. Dan seperti yang dibicarakan di slide sebelumnya, bahwa tulang visceral atau tulang yang penyokong insang itu merupakan termasuk dalam rangka aksial. Berikut teman-teman dapat melihatnya. Untuk pemaparan slide berikutnya, saya serahkan kepada Mbak Alzarin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah rangka ikan. Rangka berdasarkan fungsinya, yang pertama ada rangka aksial, yaitu proses yang memberikan bentuk dasar ikan seperti tengkorak, tulang punggung, tulang rusuk, dan tulang penyongkong tulang ekor. Yang kedua ada rangka visceral, yaitu bagian tulang lengkung isan dan turunan-turunannya. Yang ketiga ada rangka apendikular, yaitu tulang penyokong sirip dan pelekat-pelekatnya. Rangka berdasarkan letak ada 2, yaitu exoskeleton, yaitu sisi, sekut, jari-jari sirip. Dan yang kedua ada endoskeleton, yaitu tengkorak, vertebrate, penunjang-penunjang sirip. Oke, next, Mbak. Oke, rangka aksial atau bagian tengkorak kepala. Rangka kepala atau kranium melindungi otak dan sebagian besar organ-organ saraf. Rangka kepala memiliki 2 komponen,
Neurocranium dan Brachiocranium. Neurocranium tersusun dari chondrocranium yang berasal dari tulang rawan pembungkus otak yang mengalami penulangan saat perkembangan, dan dermatocranium yang terdiri dari tulang-tulang dermal seperti atap tengkorak, kerangka wajah atau biasanya tidak termasuk gigi, dan pada ikan tulang operkular. Brachiokranium atau visceral cranium terdiri dari serangkaian lengkung-lengkung endoskeletal yang dibentuk sebagai penyokong insan, yakni pada bagian faring yang berasosiasi dengan neurocranium. Lanjut. Fungsi rangka kepala yang pertama adalah tempat masuk makanan pertama kali, yang kedua tempat masuk air saat respirasi, yang ketiga letak dari organ-organ saraf, yang keempat struktur yang melindungi otak, mata, insan, dan lain-lain, yang kelima adalah tempat penempelan banyak jenis urat daging utama, dan yang keenam adalah streamline entry point untuk gerak maju ikan. Lanjut, Mbak. Rangka aksial atau proses terbentuknya rangka kepala. Proses awal terbentuknya rangka kepala ikan, chondrocranium, awalnya merupakan tulang rawan yang terpisah-pisah kemudian mengalami penulangan atau warna hitam seiring dengan pembentukan ethmoid dan basal plantes warna abu-abu. Dan rangka aksial, rangka kepala elasmobroid. Lanjut aja, Mbak. Chondrocranium biasanya merupakan kotak yang lengkap, dilengkapi dengan foramina dan fenestrae, tempat lewatnya saraf-saraf. Kapsul olfaktori dan otik merupakan bagian dari kotak ini. Bagian depan olfaktori terdapat rostrum yang pada cucut gergaji Pristiporus mengalami perkembangan yang ekstrim pada ikan pari burung famili Maliobatidae. Rostrum ini juga cukup panjang. Rahang-rahang terdiri dari modifikasi lengkung visceral pertama yang ada beberapa spesies membesar. Rahang bawah atau rawan meja berartikulasi dengan bagian belakang palatoquadrate, hisotilip suspension. Pada beberapa spesies palatoquadrate menempel pada neurocranium dan hyomandibular. Umumnya memiliki 5 lengkung insan, kecuali pada beberapa spesies bisa 6 atau lebih. Rahang atas dinamakan rawan palatoquadrate yang menempel tidak menancap pada tengkorak. Rahang bawah dinamakan rawan mejel. Kedua rahang bertemu pada sudut rahang yang disatukan oleh ligamen. 5 pasang baris visceral bars yang terdiri dari 5 elemen, yaitu variobranchial, epibranchial, ceretobranchial, hipobranchial, dan basibranchial. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Jelita. Mbak Jelita. Oke, saya dulu. Rangka aksial, rangka kepala Osteichthyes. Spesies primitif seperti ikan sturgeon dan paddlefish dan juga brownfin, serta
Sel monit rawan neukroniumnya masih tersisa dengan sedikit penulangan. Pada mayoritas ikan, tulang rawan tersebut digantikan oleh tulang benar, dinamakan tulang rawan perikondral dan endokondral. Tulang yang sejak awal merupakan tulang benar dinamakan membran atau tulang derma. Baik, Mbak Cerita masih belum bisa. Baik, berikutnya saya akan ambil alih. Berikutnya penjelasan tentang rangka kepala GY. Mouse Arda unicolor tampak samping. Dari gambar tersebut dapat kami ketahui tulang-tulang etmoid, lingkaran putus-putus, tulang rawan dan benar, yakni vomer, etmoid, nasal. Tulang-tulang orbital pada lingkaran merah-merah, parapsenoid, basispenoid, pterospinoid. Next. Dari gambar rangka terdapat tulang-tulang optik yang berpasangan, yaitu sphenotik, pterotik, protik, dan epiotik, serta satu yang median atau tidak berpasangan, yaitu posttemporal. Berikutnya. Dari gambar tampak belakang rangka GY- Arda unicolor, terdapat tulang-tulang basik kranial terdiri atas eksipital, basioccipital, dan supraccipital, yaitu tempat menempel tulang epineural. Next. Rangka aksial, vertebral column, atau kolom vertebra. Pada gambar tulang belakang teleos, dapat kita ketahui teleos mengalami penulangan bikovan ampicoleus pada sentrum yang berisikan notochord. Terdapat basapopies yang tidak berfungsi dengan sentra. Banyak terdapat modifikasi vertebral kolom pada bagian ekor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Syahla. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada rangka apendikular, sirip-sirip dan penyokongnya atau girdles. Sirip-sirip median pada elasmobranchi ditunjang oleh rawan-rawan basal yang biasanya berbuku-buku menjadi elemen proksimal, middle, dan distal. Pada beberapa jenis hiu proksimal menjadi satu dan pada beberapa spesies yang memijak atau flattened spesies. Rawan basal bersatu dengan duri-duri neural. Sirip-sirip median pada teleostei didukung oleh dua tulang yang terosifikasi dan satu rawan pterygiopor. Rangka apendikular, sirip-sirip dan penyokong-penyokongnya. Rangka apendikular yang utamanya merupakan tempat penempelan sirip-sirip lebih sederhana daripada rangka kepala. Pada kondrisites, sirip-sirip pektoral ditunjang oleh serangkaian rawan caracoid dan scapular. Penyokong sirip parut terdiri dari barisan penghubung sederhana dinamakan rawan isiopubik. Pada osteisites, sirip pektoral dan penyokong sirip parut lebih kompleks. Sirip-sirip pektoral berartikulasi dengan lima tulang-tulang radial dan pelvic girdle
biasanya terdiri dari dua tulang yang bersatu, yang mungkin bersatu dengan pectoral girdle pada ikan-ikan yang perkembangan evolusinya lebih maju. Berikut ada tulang-tulang penyokong sirip punggung. Pada gambar A itu ada sirip punggung ikan hiu, dan yang gambar B itu ada ikan teleostei. Lalu gambar di bawahnya ada perbandingan rangka sirip ganda. Pada gambar A itu elasmobranchi dan yang B itu teleostei. Lalu rangka apendikular pada sirip ekor. Sirip ekor ikan merupakan vertebra yang kompleks. Aksesoris tulang belakang dan jari-jari sirip telah termodifikasi sebagai alat untuk mendorong ikan bergerak maju selama perjalanan evolusinya. Pada teleostei primitif, tulang-tulang hipural, perluasan dari duri haimal, merupakan pendukung utama sirip ekor. Epural, perluasan dari duri neural, dan duri haimal terakhir menyokong prokuren pada jari-jari sirip ekor. Pada teleostei yang lebih modern, jumlah hipural berkurang tinggal 5. Pada tuna, makarel, ikan sebelah hipural bersatu membentuk hipural plate. Pada Scombridae, hipural ketiga dan keempat bergabung ke bagian atasnya, dan hipural ke-1 dan kedua bagian bawahnya. Berikut ada gambar perbandingan rangka sirip ekor. Gambar A pada telos modern dan pada gambar B ada telos primitif. Berikut kesimpulannya, yaitu rangka pada ikan seperti halnya pada golongan vertebrata lainnya, berfungsi untuk menegakkan tubuh, menunjang dan menyokong organ-organ tubuh, serta berfungsi pula dalam proses pembentukan butir darah merah. Pada beberapa ikan modifikasi, tulang penyokong sirip menjadi penyalur sperma ke dalam saluran reproduksi ikan betina. Rangka juga menentukan bentuk tubuh ikan dengan aneka ragam, serta menjadi penegak tubuh ikan yang terdiri dari tulang rawan dan tulang sejati. Tulang rawan pada banyak vertebrata, kecuali Cyclostomata dan Elasmobranchi, merupakan jaringan embrional. Morfologi ikan sangat berhubungan dengan habitat ikan. Habitat ikan tersebut di perairan, dan pengenalan struktur ikan tidak terlepas dari morfologi ikan, yaitu bentuk luar ikan yang merupakan ciri-ciri yang mudah dilihat, diingat dalam mempelajari dan mengidentifikasi ikan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam menyampaikan presentasi ini kami terdapat kesalahan berucap kata maupun kata-kata yang salah diucapkan ataupun sedikit menyinggung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih karena telah menyimak ataupun mendengarkan presentasi ini dari awal hingga akhir. Kami segenap dari kelompok 6 mengucapkan sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.